Halo Mas guys, dan hari di sini. Jadi ceritanya kemarin saya lagi buka-buka komen di YouTube saya dan ada satu komentar yang menurut saya menarik, teman-teman. Orang yang komentar ini masih bingung memilih antara iPhone 11 atau iPhone 11 Pro. Kira-kira lebih best value for money mana atau lebih worth it yang mana di tahun 2024? Nggak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas kedua HP ini. Yang pertama kita bahas adalah seperti biasa harganya dulu, teman-teman. Kedua HP ini keluar di tahun 2019 dan tahun ini sudah tahun 2024, jadi usianya sudah 5 tahun, teman-teman. Untuk iPhone 11 tahun ini sudah discontinue. Beberapa bulan kemarin itu masih ada ya di iBox atau di Blibli, GDN dan lain-lain, itu masih ada barunya. Untuk tahun ini iPhone 11 ini sudah disuntik mati atau discontinue. Jadi kalau teman-teman ambil iPhone 11 ini mau nggak mau harus ambil second. Tapi rata-rata untuk iPhone 11 ini secondnya masih bagus, teman-teman, dan garansinya masih aktif. Untuk harganya iPhone 11 dibanderol di harga 5-6 jutaan untuk varian 64 GB. Sedangkan kalau kita ambil iPhone 11 Pro, ini kita tidak bisa dapat baru sudah pasti, dan kalau kita ambil second rata-rata itu kondisinya sudah itu, teman-teman. Yang pasti ini baterainya servis, terus kadang fisiknya kurang bagus. Jadi kalau kita ambil iPhone 11 Pro second kita harus pinter-pinter milih, dan harganya juga lumayan, ini di 6-7 jutaan untuk internal 64 GB. Dan kalau teman-teman dapat iPhone 11 Pro ini baterainya yang di atas 95%, saya rasa teman harus hati-hati karena iPhone 11 Pro ini kan sudah usia 5 tahun, sudah tidak ada barunya dari lama, sudah dapat dipastikan kalau baterainya itu rata-rata di 70-75%-an, itu kalau masih original. Kalau dapat di atas 95%, dapat dipastikan ini baterainya gantian atau baterainya disuntik, teman-teman. Kalau diganti sih nggak masalah ya, kita dapat baterai baru. Kalau baterainya disuntik, nah itu teman-teman bakal rugi dan teman-teman bakal spare money lagi untuk ganti baterai baru. Jadi iPhone 11 Pro ini kalau mau ambil second agak hati-hati. Kalau mau lebih murah ada opsi lain, yaitu untuk X Inter. iPhone 11 harganya cuma 3 jutaan dan iPhone 11 Pro 4 jutaan. Bagi lagi seperti biasa saya tidak pernah merekomendasikan HP iPhone X Inter. Oke, lalu secara desain, keduanya mempunyai desain yang berbeda. iPhone 11 ini masih mirip kayak iPhone SR. Bedanya sekarang kameranya ada dua, teman-teman. Dan kalau untuk iPhone 11 Pro desainnya lebih premium dan sudah menggunakan 3 kamera. Perbedaan selanjutnya berada di bagian back cover. iPhone 11 masih menggunakan finishing yang glossy dan ini gampang banget kotor. Sedangkan iPhone 11 Pro menggunakan finishing yang ngedoff. Kelebihannya iPhone 11 Pro ini tidak gampang kotor dan lebih kelihatan mewah. Sebaliknya untuk bagian framenya, iPhone 11 menggunakan aluminium berfinishing yang ngedoff, teman-teman, dan ini tidak gampang terceplak sidik jari. Sedangkan iPhone 11 Pro menggunakan stainless steel, yang pasti bahan stainless steel ini lebih bagus, lebih kokoh, dan kerasa lebih premium saat digenggam. Tetapi frame dari iPhone 11 Pro ini gampang terceplak sidik jari. Perbedaan selanjutnya ada di ukuran. iPhone 11 mempunyai dimensi yang sedikit lebih besar daripada iPhone 11 Pro. Perbedaan ini akan berpengaruh pada experience penggunanya, namun menurut saya ini tergantung selera ya, teman-teman ya. Karena pasti ada yang suka HP dengan ukuran yang lebih besar untuk menemukan ukuran layar yang lebih lega seperti iPhone 11 ini, dan pasti juga ada yang suka HP dengan ukuran yang compact pas di tangan seperti halnya iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro ini sangat nyaman banget digunakan menggunakan satu tangan, teman-teman, dan semua bagian layarnya bisa dijangkau dengan mudah. Nah, kalau untuk sektor layar, keduanya mempunyai panel yang berbeda. iPhone 11 masih menggunakan panel bertipe IPS dengan resolusi 828 x 1792 pixel. Kecerahan maksimalnya cuma di 625 nits dan kerapatan pixelnya di 3206 ppi. Sedangkan iPhone 11 Pro sudah menggunakan layar bertipe Super Retina XDR OLED dengan resolusi yang lebih tinggi, yaitu di 1125 x 2436 pixel. iPhone 11 Pro juga support HDR10 ya, kecerahannya maksimal sampai 1200 nits, dan untuk kerapatan pixelnya ini jauh lebih tinggi di 4508 ppi. Kalau dilihat secara spek, perbedaan dari keduanya ini cukup jauh, teman-teman. Jika dibandingkan berjejer kayak gini, sudah jelas layar iPhone 11 Pro terlihat lebih tajam, kontras lebih bagus, warna yang dikeluarkan pun juga lebih oke. Tetapi kalau teman-teman sekarang lagi pegang iPhone 11, saya yakin kualitas layarnya juga oke-oke aja. Kan layar IPS di iPhone itu salah satu layar IPS terbaik ya di kelasnya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri layar OLED di iPhone 11 Pro ini lebih bagus daripada layar IPS di iPhone 11 reguler. Apalagi kalau teman-teman buka background warnanya yang hitam pekat gitu, teman-teman. iPhone 11 Pro ini bisa menampilkan background yang pekat dikarenakan pixel di layarnya bisa di downscale rendah banget. Jadi kelihatan kayak HP mati. Sedangkan iPhone 11 layarnya
baterainya masih tidak bisa di downscale, jadi ini background hitamnya masih kelihatan layar nyala gitu, dan warnanya itu agak pucat. Ditambah kecerahan maksimal di iPhone 11 Pro ini sedikit lebih unggul. Kalau kita gunakan di luar ruangan, lebih nyaman pakai iPhone 11 Pro dibanding iPhone 11 reguler. Lalu jika kita bahas performanya, kedua HP ini mempunyai prosesor bertipe A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer. RAM-nya sama di 4 GB. Untuk internal, dua-duanya minimal 64 GB. Kalau untuk maksimalnya iPhone 11 reguler di 256 GB, sedangkan iPhone 11 Pro di 512 GB. Ketika saya cek di aplikasi Antutu, kedua HP ini mempunyai skor yang berbeda. iPhone 11 reguler dapat skor 700 ribuan, sedangkan iPhone 11 Pro dapat skor 900 ribuan. Kemungkinan besar skor ini berbeda dikarenakan iPhone 11 Pro mempunyai resolusi lebih tinggi. Tapi jika untuk memakai normal seperti kita main WhatsApp, YouTube, sosmed biasa, keduanya menurut saya masih lumayan lancar, teman-teman. Tapi nggak bisa dipungkiri juga karena kedua HP ini mempunyai prosesor yang lama, sudah 5 tahun. Kadang itu kalau kita buka aplikasi yang ukurannya gede atau main game gitu teman-teman, kadang itu ada ngelak sedikit lah. Atau misal kita buat untuk multitasking, kita buka banyak aplikasi. Kedua HP ini kalau kita pindah dari aplikasi A, misal kita bermain aplikasi A, terus kita pindah aplikasi B, agak lama 5 menit, kita balik lagi ke aplikasi A, bakal reload lagi. Ya ini memang RAM berpengaruh teman-teman, RAM-nya kan 4 GB dan ditambah lagi prosesor juga masih Apple A13 Bionic. But overall untuk performanya di tahun 2024 ini masih sangat cukup. Kalau untuk kebutuhan sosmed, untuk main game tipis-tipis masih bisa lah, seperti kita main Mobile Legends ini masih lancar dan dapat 60 fps teman-teman. Untuk main game Mobile Legends sedikit lebih nyaman di iPhone 11. Kenapa demikian? Karena iPhone 11 ini layarnya masih menggunakan resolusi yang rendah dan iPhone 11 Pro menggunakan resolusi yang lebih tinggi. Itu juga membebani HP-nya. Apakah rekom untuk main game? Kalau untuk main game, saya lebih merekomendasikan iPhone 11 reguler. Yang menurut saya masih sangat keren di kedua HP ini adalah keduanya masih sama-sama dapat software update iOS 18. Bahkan dapat dipastikan kedua HP ini dapat software update di iOS 19. Meskipun usia sudah 5 tahun, tapi kita dapat software atau UI yang mirip kayak iPhone terbaru. Ini juga salah satu kelebihan Apple teman-teman. Mereka sangat memikirkan HP-HP yang sudah mereka keluarkan meskipun usianya sudah lama. Kalau untuk ketahanan baterai, iPhone 11 mempunyai baterai sebesar 3000-an mAh, yaitu di 3110 mAh berteknologi Li-ion. Kalau iPhone 11 Pro dibekali dengan baterai 3046 mAh, teknologinya sama Li-ion. Sempat saya coba gunakan untuk cek performa menggunakan aplikasi Antutu. Jika membuka aplikasi ini, otomatis performa kan bakal di boost maksimal ya teman-teman ya. iPhone 11 Pro berkurang sekitar 8%, sedangkan iPhone 11 reguler berkurang sekitar 11%. Jadi di sini bisa disimpulkan iPhone 11 Pro mempunyai ketahanan baterai lebih irit dibanding iPhone 11 reguler. Meskipun ukuran baterai 11 reguler ini sedikit lebih besar, karena layar iPhone 11 Pro sudah AMOLED, ini bisa membuat HP-nya lebih irit. Tapi ya perbedaannya tidak begitu signifikan teman-teman. Kalau untuk pemakaian normal sih keduanya ini bisa dapat screen time 4-5 jaman. Untuk baterai 3000-an mAh menurut saya tergolong irit. Oke, hal terakhir. Nah, ini pasti banyak yang menjadi pertimbangan antara iPhone 11 Pro atau iPhone 11. Manakah kameranya lebih bagus? Keduanya mempunyai setup yang berbeda. Di sini iPhone 11 Pro lebih unggul dikarenakan mempunyai 3 lensa, yaitu lensa utama, lensa ultrawide, dan lensa telefoto. Kalau untuk iPhone 11 cuma mempunyai 2 kamera, kamera utama dan kamera ultrawide. Untungnya iPhone 11 ini tidak dibekali dengan satu utama, satu telefoto, karena pasti tidak terpakai teman-teman. Jadi dia memilih ultrawide karena itu menurut saya lebih sering terpakai daripada lensa telefoto. Keduanya sama-sama mempunyai resolusi 12 megapiksel di kamera depan dan kamera belakang. Kalau untuk hasil fotonya di lensa utama, keduanya mempunyai karakter dan warna yang hampir sama. Kalau saat kondisi siang hari, dynamic range masih bagus, hasilnya juga detail banget, dan warna di iPhone tergolong natural ya seperti biasa. Untuk hasil kamera ultrawide juga mempunyai karakter yang sama. Hasil foto akan berbeda kalau masuk di mode portrait karena iPhone 11 Pro mempunyai lensa telefoto. Jadi kalau kita moto menggunakan mode portrait, hasilnya lebih natural dan lebih bagus di iPhone 11 Pro. Dan kalau kita foto menggunakan zoom objek yang jauh gitu teman-teman, iPhone 11 Pro ini lebih tajam karena dia mempunyai lensa telefoto.
Kalau kita berpindah foto saat di malam hari atau low light, keduanya mempunyai hasil yang sama bagus berkat hadirnya mode low light di kedua HP ini. Jadi kalau motret malam hari, saran saya hidupkan mode low light-nya karena itu sangat membantu untuk kita motret, teman-teman. Kalau kamera depannya mempunyai karakter yang mirip-mirip karena speknya sama-sama 12 megapiksel. Oke, ini merupakan hasil kamera belakang dari iPhone 11 versus iPhone 11 Pro. iPhone 11 sebelah kiri, iPhone 11 Pro sebelah kanan, dan ini kalau kena awan ya kurang lebih sama sih, sama-sama bisa mengendal dynamic range dengan baik. Terus kalau kita geser ke sini, nah ini kondisi lagi siang ya teman-teman ya, dan saya lagi berada di taman. Ini untuk fokusnya cepat teman-teman. Nah, resolusi sama 1080 60 fps. Nah, ini kita coba lari ke sana ya. Ini tanpa gimbal, saya cuma menggunakan tripod saja. Oke. Dan ini keduanya sama-sama bisa ultra wide teman-teman, ultra wide. Nah, seperti ini. Tapi kelebihan dari iPhone 11 Pro ini sudah ada lensa telefotonya. Jadi kalau kita zoom, misal di sini kita zoom itu ya. Nah, ini tidak bisa teman-teman. Dan kalau kita digital zoom seperti ini, hasilnya bisa lebih jauh iPhone 11 Pro. Dan kalau sama-sama 3 kalinya, lebih bening iPhone 11 Pro. Seperti itu bedanya. Oke. Dan ini untuk kamera depan teman-teman, iPhone 11 versus iPhone 11 Pro. Keduanya kalau dihadapkan ke langit masih belum begitu bisa menghandle dynamic range ya, karena nggak tahu kenapa Apple untuk kamera depannya itu menurut saya biasa aja. Dan ini sama-sama 1080p, sama-sama 60 fps. Kalau di layar bagus 11 Pro. Kenapa? Karena layarnya sudah AMOLED. Tapi kalau nanti dipindah di HP lain bakal hasilnya sama teman-teman. Ini kalau kita membelakangi cahaya. Nah, ini harusnya itu langitnya biru teman-teman, jadi putih banget. Jadi emang bagusnya ya buat vlogging, tapi tidak membelakangi cahaya. Nah, ini ada lampu. Nah, awannya itu bener-bener apa ya, itu putih banget, padahal ini lagi biru. Oke. Untuk hasilnya bagus keduanya. Langsung ke kesimpulan teman-teman ya, karena sudah azan ini. Antara iPhone 11 dan iPhone 11 Pro kira-kira lebih worth it yang mana? Ini tergantung kebutuhannya teman-teman ya. Kalau teman-teman mementingkan desain yang bagus dan lebih elegan, serta mementingkan layar yang lebih bagus, saya pastikan iPhone 11 Pro ini teman-teman bakal tidak nyesel kalau memilih HP ini. Karena ini resolusi layarnya sudah tinggi, terus sudah menggunakan AMOLED, kameranya sudah kekinian, ada 3 teman-teman. Dan ini bisa disebut juga kamera boba kalau kata orang-orang. Terus desainnya ini lebih mewah karena framenya sudah menggunakan stainless dan bagian belakang ini sudah menggunakan finishing yang doff. Dan kalau teman-teman mau ambil iPhone 11, ini juga masih worth it karena harganya juga sudah turun kan. iPhone 11 ini cocok untuk teman-teman yang mempunyai budget yang agak minim dan tidak mementingkan lensa telefoto. Terus teman-teman yang pertama kali pakai iPhone, saya rasa iPhone ini paling cocok untuk tahun ini teman-teman. Karena performanya masih layak, terus kameranya juga masih bagus, sudah ada lensa ultra wide, terus pilihan warna dari iPhone 11 ini lebih banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman, apalagi cewek-cewek biasanya ya suka warna yang purple, terus warna yellow kayak gini, atau warna yang hijau toska, itu sangat lucu-lucu untuk iPhone 11 ini. Kalau warna iPhone 11 Pro ini lebih ke apa ya, lebih ke elegan sih, midnight gray, terus midnight green yang paling laris itu, terus ada silver dan ada warna gold. Jadi keduanya ini mempunyai pangsa pasar yang masing-masing ya teman-teman ya. Kalau saya suruh milih, ya pasti saya milih iPhone 11 Pro. Karena beda mungkin 1 jutaan, tapi kita dapat experience dan desain yang lebih cakep menurut saya. Dan ya, terima kasih teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir untuk perbandingan kedua HP ini. Saya dan Hari, jangan lupa untuk subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman barangkali masih bingung antara iPhone 11 dan iPhone 11 Pro di tahun 2024. Terima kasih. Sudah azan guys, kita matikan dulu.